سيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله مع أجمعين. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa min dhis sababil mutaqaddim alladhi tusannu fihi al-jama'atu salatu istisqa'in wa huwa syar'an talabu suqyal ibadi min Allah ta'ala inda hajati ilaiha. Wal istisqa'u thalathatu anwa'in annaha an yakuna bid-du'a'i mutlaqa furada mujtami'in wa wasatuha yakuna bid-du'a'i khalfa salawati fardhiha wa nafliha fi khutbatil jum'ati wa khutbatil 'idaini wa nahwi dzalika wa akmaluha yakunu bis salati 'alal wajhil ati. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih memperoleh izin dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung sehingga kita dapat bertemu kembali pada malam ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yang sudah beberapa lama kita lakukan, dan tema kita belum bisa luput dari sholat. Ya, terakhir kita sudah banyak membahas tentang beberapa sholat sunat. Yang terakhir kali malam ini kita mencoba membahas tentang sholat sunat yang jarang sekali kita lakukan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang belum pernah sama sekali melakukannya, yaitu sholat sunat istisqa. Ya, banyak yang sudah melakukannya, ada atau banyak yang belum? Oh, pernah sekali dulu, ya. Yang jarang dilakukan. Ya. Sementara sholat sunat ini adalah sholat sunat yang dianjurkan. Sholat sunat yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Dan hukumnya adalah sama dengan sholat sunat gerhana maupun sholat sunat id. Hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad untuk melakukannya itu sangat dianjurkan. Tapi kondisional dia. Ya, pada kondisi-kondisi di mana kita membutuhkan air. Jadi kalau umpamanya hujan atau musim kemarau panjang, orang sudah habis air sumurnya, air pam juga kecil sekali, susah airnya, ya. Kita dalam kondisi seperti ini disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat istisqa. Nah, disinilah momen disunatkannya kita untuk melaksanakan sholat sunat istisqa. Secara bahasa, sholat sunat istisqa itu adalah talabu suqyal ibadi minallahi ta'ala. Dalam kaidah ilmu nahwu, sin dan ta itu ditolak istilahnya, tapi kita bahasa. Ya, jadi maksudnya adalah istisqa itu sholat sunat yang untuk memohon air. Talabu suqya al ibadi minallahi ta'ala. Ya, sholat untuk memohon air langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala bentuknya, terutama dalam wujud hujan. Nah, itulah salah satu istisqa kita perlukan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
Atau kita cukup dengan air misalnya, tapi ada keluarga kita, ada saudara kita misalnya yang jauh dari sini, di kampung mana mungkin tempatnya, ya, dia sangat kekurangan air, dia butuh air. Karena pada musim kemarau yang demikian panjang, kita sunat, kita di sini cukup air, tapi di sana belum, kita juga tetap disunatkan untuk melaksanakan sunat istisqa untuk mereka, gitu. Jadi bukan hanya kita yang kena, ya. Ketika ada saudara kita yang kena di mana saja, itu hukumnya adalah sunat bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat istisqa yang kita mohonkan kepada mereka yang kekurangan air tersebut, misalnya di Sekaroh sana, Lombok Timur, Selatan, atau di mana gitu, atau di Sepotong sana misalnya itu terjadi, kita justru disunatkan untuk melaksanakan sunat istisqa, memohonkan air untuk saudara kita di tempat tersebut. Nah, itu dia. Nah, di sini disebutkan wal istisqa salah satu anwa. Ya. Salat istisqa itu memohon curahan air kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan beberapa cara. Ya, dengan beberapa cara. Yang paling sederhana caranya adalah ayyakuna bid-du'a mutlaqan furada wa mujtami'in. Caranya yang pertama, yang paling sederhana, yang paling gampang adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicurahkan air hujan dengan melalui doa. Cukup dengan doa. Tapi doa untuk memohon air hujan. Ya, dan doa ini bisa dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah dalam momen-momen tertentu misalnya. Misalnya kapan? Misalnya ketika ada misalnya zikir bersama, ya, ada undangan zikir bersama, di sana kita selipkan doa untuk memohon curahan air atau hujan dari Allah Subhanahu. Itu bisa dilakukan. Atau dalam saat-saat tertentu bisa kita lakukan ya sendiri-sendiri, bisa. Nah, dalam kondisi apapun misalnya, pas kita di mana bisa kita lakukan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan hujan. Syukran Allah. Itu cara yang sederhana, cara yang pertama yang sederhana dengan doa tok yang bisa kita selipkan dalam berbagai dari dan berbagai momen-momen tertentu. Sedangkan cara yang lebih sempurna sedikit adalah wa awsatuha yakunu bid-du'a khalfas salawati farbiha wa nafiya wa fi khulwatil jum'ati wa khulwatil idaini. Ya. Yang kedua, cara yang lebih sempurna, dikatakan lebih sempurna adalah berdoa dengan doa ma'tsur atau doa yang memang dari Rasulullah untuk mohon air, mohon dicurahkan hujan setelah sholat dulu, setelah sholat kita berdoa, selipkan doa mohon hujan, mohon air. Nah, cara yang lebih tinggi, cara yang lebih sempurna ini. Yang lebih tinggi dari cara yang pertama tadi yang paling sederhana. Nah, ini yang kedua, kan ada 3 ya. Berdoa setelah sholat apapun, baik sholat fardu maupun sholat sunat, ya, berjamaah maupun tidak berjamaah, ya. Dan juga berdoa pada waktu khutbah Jumat oleh khatib. Nah, berdoa pada waktu khutbah Jumat maupun khutbah Id oleh khatib. Kita tinggal mengamin. Nah, kita tinggal mengamin. Itu adalah cara yang lebih sempurna. Menengah cara ini, cara yang menengah. Dari yang paling bawah, yang paling rendah itu adalah doa tok dalam kondisi apapun. Di luar sholat atau setelah sholat gitu. Sekarang setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, ya. Atau pada waktu, sekali lagi, pada waktu khatib berkhutbah Jumat maupun khutbah Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, gitu ya. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah wa akmaluha yakunu bis salati alal wajhil ati. Yang paling sempurna adalah ya memohon ya curahan air dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Salat itu salat khusus yang disebut dengan salat sunat istisqa. Dan salat ini baik dilakukan secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri boleh. Nah, jadi boleh dan sendiri-sendiri boleh. Yang afdalnya sih berjamaah. Yang afdalnya berjamaah. Terus caranya khusus. Ya, cara khusus dalam artian sesuai dengan tuntunan syariat. Itu yang hendak kita kaji dalam kesempatan ini, bagaimana cara sholat sunat istisqa itu sendiri. Nah, di dalam sholat sunat istisqa ini ya, itu yang sangat berperan adalah pemimpin kita. Pemimpin kita. Kalau kita di sini lingkungan kita, kepala lingkungan, lurah kita, bapak camat kita. Ini sangat berperan di dalam memotivasi ya, menganjurkan warganya untuk melaksanakan sholat sunat istisqa itu sendiri. Jadi yang punya karsa yang paling berperan di sini diharapkan para pemimpin kita yang ada di setempat untuk memprakarsai atau untuk memotivasi kita, mendorong kita, menganjurkan dan seterusnya. Nah, itu pimpinan kita yang sangat berperan dalam hal ini. Karena itu di sini dikatakan wa idza arada sholatal istisqa jama'atan yusannu lil imami aw na'ibihi an yakhruja bihim ila sahra'i haitsu la urata asyan bi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu diprakarsai oleh pemimpin lingkungan kayak lurah ke apa-apa, nanti mereka itu punya tugas. Ya, punya tugas para pemimpin itu dan hukumnya sunat bagi mereka untuk apa? Untuk menganjurkan, menyuruh kita melaksanakan sholat sunat istisqa warganya. Warganya, para pemuka masyarakat ini, lingkungan kayak lurah ini, ya hukumnya adalah sunat untuk menganjurkan, untuk menyuruh kita, ya secara terkoordinir. Yang mengkoordinir adalah lingkungan, ya. Kali itu ketika itu yang dilakukan oleh lingkungan atau oleh pimpinan kita, Pak Lurah atau Pak Camat, ingat ini yang penting. Kalau itu yang dilakukan, maka hukumnya sholat sunat istisqa itu menjadi wajib. Nah ini dia. Jadi kalau sudah pemimpin kita, lurah atau lingkungan menyuruh kita, mengkoordinir kita untuk melaksanakan sholat sunat istisqa itu, tidak lagi sunat, dia hukumnya wajib. Berdosa kita tidak melakukan itu. Nah ini makanya yang katakan bahwa pemimpin itu adalah sangat berperan di dalam mengkoordinir pelaksanaan sholat istisqa ini. Yang tadinya menjadi sunat sekarang menjadi wajib. Paham niki? Beda dengan sholat sunat yang lain. Nah ini dia uniknya sholat sunat istisqa ini. Kalau pemimpin kita, lingkungan kayak lurah kayak yang menyuruh kita untuk melaksanakan sholat sunat ini, ada edaran dari lurah, misalnya lurah kita, maka hukumnya wajib untuk kita laksanakan. Tidak kita laksanakan, berdosa kita. Ini dia uniknya. Ya. Kemudian di samping itu bukan hanya menyuruh kita untuk keluar sholat dan istisqa, tapi ada rangkaiannya, ada rangkaiannya. Nah, kita pada dasarnya disunatkan untuk melakukan sholat istisqa di mana kan gitu? Di mana? Di lapangan atau di masjid? Nah, kalau warga kita yang hendak sholat itu tidak banyak, afdalnya di masjid. Kalau tidak banyak, tapi kalau banyak,
yang hendak melaksanakan ini sesuai dengan perintah lurah, perintah lingkungan misalnya, maka kita kerjakan di lapangan, afdalnya di lapangan. Jadi prinsipnya adalah afdalnya di masjid dulu. Kalau afdalnya di masjid, kalau kita tidak banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan itu ya, pertama tadi mengenai tempat, yang kedua ya, ketika penguasa atau pimpinan kita ya menyuruh kita untuk melaksanakan sholat dan segala rangkaiannya, termasuk ketika pemerintah kita, penguasa kita di tempat itu menyuruh kita untuk melakukan puasa. Puasa berapa hari? Puasa 3 hari sebelum keluar kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Tapi ingat sekali lagi, kalau itu perintah pimpinan kita, puasa itu juga menjadi wajib. Ini dia. Jadi puasa kita menjadi wajib. Kalau ada perintah untuk melaksanakan puasa oleh Pak Lurah, Pak Lingkungan, wajib. Tidak puasa apa hukumnya? Berdosa kita. Meskipun tidak wajib dikabak. Kadang tidak wajib. Cuma itu wajib ketika kita ada perintah untuk melaksanakan puasa. Lingkungan kita. Nah ini uniknya. Sholat menjadi wajib. Puasa yang 3 hari sebelum keluar kita menjadi wajib. Ya. Kemudian pemerintah atau penguasa kita juga senantiasa harus mendorong, memotivasi warganya untuk berbuat baik, termasuk bersedekah. Bersedekah. Tapi bersedekah ini sebatas kemampuan kita. Tidak boleh penguasa itu harus dijatahkan berapa. Tidak begitu. Jadi kalau memang diperintahkan untuk bersedekah, kita harus untuk bersedekah sekemampuan kita. Tobat. Kalau kita diperintahkan untuk taubat, ya kita bertobat. Kita taubat sesuai dengan kaidah taubat itu sendiri. Ya, pokoknya semua yang perbuatan-perbuatan baik itu kalau diperintah itu wajib kita ikuti. Wajib kita. Nah ini peran daripada penguasa seperti itu. Ya, jadi kemudian termasuk apa? Termasuk misalnya ya. Semua perbuatan-perbuatan dilarang itu segera dihentikan di kampung itu, di desa itu. Ya, segera harus segera dihentikan oleh penguasa setempat. Jadi dengan demikian maka para hansip berperan di sini. Ya. Para petugas keamanan berperan sekali di sini. Nah, itu jadi dengan demikian kemudian setelah itu semua apa yang diminta, diperintahkan, yang baik-baik oleh pemimpin kita, wajib kita ikuti. Tidak kita ikuti, berdosa. Karena wajib. Jadi, sholat tadi wajib, meskipun tidak dikadak, tetap itu wajib hukumnya. Ya, puasa wajib, meskipun tidak dikadak. Tidak wajib dikadak maksud saya. Ya. Ini dia. Kemudian lagi, tadi ya, bisa di masjid bagusnya kalau sedikit. Ya. Kemudian demikian kalau banyak teman kita, jamaah kita itu di lapangan. Lapangan. Nah, setelah itu kita tahu bahwa sholat ini, istisqa ini termasuk sholat sunat yang sebabnya di depan. Apa sebabnya? Kurang air. Tidak punya air, sholat. Maka sholatnya belakang. Sesuai dengan aturan syariatnya, ketika sholat sunat itu sebabnya di belakang, sholatnya di belakang, sebabnya di depan, maka boleh kita lakukan kapan saja. Boleh katakan kapan saja. Malam boleh. Ya. Malam boleh. Ya. Pagi boleh, kapan saja. Setelah asar boleh. Karena tadi ada sebabnya di depan, sholatnya di belakang. Ya, itu dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, sholatnya ini adalah sholat yang sebabnya di depan, sholatnya di belakang, maka boleh kita lakukan kapan saja.
Akan tetapi yang afdal dilakukan seperti pada waktu sholat id. Artinya setelah matahari naik segala sampai dengan afdalnya sampai dengan pas mau zuhur. Nah, sana afdalnya. Tapi kalau bolehnya boleh saja kapan-kapan. Bahkan malam boleh. Ya, dari segi bolehnya. Tetapi dari segi afdalnya itu yang tadi itu. Kayak waktu sholat id. Kemudian summa yakhrujul imamu aw naibuhu bin nasi fil yaumir rabi' min siyamihim ila sahra wa hum siyamun ghairu mutaqayyibin. Nah, ini dia. Jadi puasa 3 hari sebelum keluar sholat istisqa, hari keempatnya ini pas dia keluar itu hukumnya tidak wajib kalau yang itu tidak puasa hari keempat. Cuma yang 3 hari sebelumnya itu yang kalau diperintahkan oleh penguasa, oleh pimpinan kita, itu yang wajib yang 3 hari itu. Kalau pas kita keluar itu tidak wajib puasa yang hari keluarnya itu. Cuma itu sunat. Sunat untuk kita puasa pada hari keempat ketika kita keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu. Karena sunat. Dan ini bedanya juga wahum siyamun ghairu tatayyibina wa lam tazayyini. Nah, ini dia. Dan ketika kita keluar jangan pakai yang harum-harum. Jangan berharum-harum, itu makruh hukumnya. Ya. Jadi jangan pakai harum-haruman pas kita mau keluar untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, tidak diperlukan, tidak disunatkan itu. Jadi gaya mutazajinin dan juga jangan berhias, jangan pakai pakaian yang bagus yang baru-baru. Ya. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya maksud kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu turunnya air atau hujan ya dengan melalui salat istisqa ini. Makanya bal fi siyabi bidlatin. Kita keluar dengan kain yang biasa kita pakai sehari-hari. Bahkan kalaupun kita pakai sehari-hari untuk kerja, yang orang ke sawah asalkan suci itu yang dipakai. Ke kebun misalnya pakai pakaian seperti itu, tapi yang penting suci. Yang penting pakaian suci itu yang dipakai. Itu lebih baik. Ya. Dan untuk yang berhias-hias pakai wangi-wangian, kemudian kita apalagi yang ibu-ibu yang bersoleh dan sebagainya ditinggalkan yang itu. Ya, jadi makruh. Ya. Ini sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan masalah sholat. Nah, insya Allah menurut kalender tanggal 7 atau 8 September ini akan terjadi gerhana bulan. Oleh karenanya mohon Pak Ustaz untuk menghimbau semua jamaah untuk mari kita sama-sama melaksanakan sholat gerhana bulan. Demikian, Assalamualaikum. Baik, nanti kita himbau, ya sudah ada kepastian itu nanti semua kita, karena itu kan tak wajib hukumnya kalau yang gerhana itu ketika kita diperintah untuk itu kan sunat hukumnya, tetap sunat. Ini yang wajib kalau kita diminta oleh penguasa kita untuk melakukan sholat istisqa itu wajib hukumnya, ini masalahnya. Itu bedanya dengan sholat sunat gerhana. Tapi tetap itu adalah sholat sunat gerhana itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Nggih, sila. Terkait tadi yang sholat sunat istisqa ya hukumnya sunat muakkad. Tapi setelah adanya himbauan dari penguasa gitu kan, jatuhnya dia wajib. Ya. Nah, dan tidak bisa dikodok sebagaimana tidak perlu dikodok. Kan kita sebagai manusia kita ada keperluan lain atau kebutuhan lain gitu kan. Gimana cara agar tidak kita terkena hukum wajib itu? Nggak ada cara.
harus kita melaksanakan perintah itu ketika kita berada, kecuali kalau umpamanya kita sakit. Nah, kita sakit atau ada hal-hal yang tidak mungkin kita bisa tinggalkan, itu tidak apa-apa. Jadi ketika kita tidak ada apa-apa di lingkungan kita, tidak ada yang secara syariat itu tidak ada uzur syar'i, istilahnya uzur syar'i, kita wajib hukumnya. Tapi kalau kita buat-buat mau ke mall misalnya, kan lain cerita. Tapi kalau umpamanya saudara kita ada yang atau orang pun kita meninggal itu lain lagi ceritanya. Dan di sini tidak wajib. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita buat-buat itu supaya terhindar dari sholat itu, ya itu wajib. Berdosa kita tidak sholat. Nah, itu dia. Tidak sholat istisqa. Baik. Sila. Terkait dengan sholat sunat istisqa nyambung tadi apabila perintah penguasa dilakukan dengan cara lisan melalui pengeras suara misalnya, tapi tidak ada yang tidak dengar, tidak tahu, dia hanya mungkin mendengar dari orang lain, disuruh oleh si paling. Bagaimana? Berarti dia tahu ada perintah. Jadi kan belum tentu dipercaya kalau Kan bukan satu orang, kan banyak orang. Ya, kan banyak orang yang dapat informasi itu. Bisa dikonfirmasi. Ya itu termasuk dia tahu. Ya, jangan diabaikan dia pengetahuan tentang itu gitu. Berdosa kita. Itu dia. Jadi bukan hanya langsung tatap muka dan bukan begitu. Ada edaran, ada pengumuman, tapi penguasa yang mengumpat wajib kita itu. Tidak kita dengar, tapi kita dengar dari orang lain, ya itu juga itu kita tahu, tapi tidak kita abaikan itu tidak boleh. Ya, nah ini sama saja. Ya. Nah, sekarang itu, ya hati-hati. Nah itu dia, hati-hati, ya hati-hati. Harus dikasih harus dikasih pengetahuan ini. Ya, lingkungan, kemudian warga juga harus punya ilmu yang karena kan masalah dosa kita. Ya, dosa kita untuk kita tidak melakukan ini gitu. Yang berikutnya adalah ya keluarnya kita ya jangan keluar kayak keluar seperti tidak khusyuk. Keluarnya benar-benar kita khusyuk. Kita berangkat dari rumah tempat kita sholat itu, ya jangan sambil main-main. Kita benar-benar khusyuk untuk menuju tempat sholat itu dalam rangka niat kita semata-mata memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk dan tabarruk. Ya sini wa yusallu lahum tawabuh fi masyhim wa kalamihim wa julusihim la hufatan wala masyufail ru'us. Wa yatanazzafuna bis-siwaki wal asli wa qaf'ir rawa'ih kariha wa yakhrujuna min tariqin wa ya'uduna min akhar wa yakhrujuna narban ma'hum asibi ayukhriju ma'hum wa yakhruju ma'ana narban ma'hum asibiyan. Jadi kita keluar sudah mulai itu rangkaian daripada salat itu. Ya. Sudah mulai kita rangkaian harus benar-benar khusyuk, hubu. Nah, tenang kita berangkat. Ya, senantiasa adalah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan rangka memohon pada Allah seperti itu. Jadi benar-benar kita sungguhan kita, ya khusyuk tabarruk kita keluar untuk menuju ke tempat sholat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah ya, wayah junabban ma'hum asibyanu wala ghairu mumayyizin. Dan sunat juga untuk kita ajak ya anak-anak kecil. Yang kecil-kecil itu kita suruh berangkat. Sunat itu hukumnya anak-anak kecil termasuk orang-orang tua renta kalau memungkinkan berangkatkan ke tempat sholat. Ya.
Itulah makanya kalau mungkin itu terjadi, maka di masjid itu menjadi sesak kan. Susah kita lakukan ke masjid kalau itu yang terjadi. Artinya anak-anak kecil kita libatkan, orang-orang tua renta kita libatkan, termasuk mereka orang tua yang sudah lemah-lemah itu. Bukan hanya tua, usia usia, tapi memang orang-orang lemah, ya, kayak sakit-sakitan gitu loh. Nah itu dia. Disunatkan untuk kita keluar sama mereka, ya. Bahkan di sini ya nah cuma kalau memungkinkan ini dia. Tapi ini lawaman lahai atallahu minan nisa. Kalau orang perempuan yang sangat cantik sebaiknya jangan ikut keluar. Ya. Karena kalau kemungkinan bisa jadi fitnah nanti di waktu keluarnya itu. Orang-orang perempuan yang cantik, yang masih muda, sebaiknya jangan ikut keluar. Kalau nanti siapa tahu bisa kemungkinan menjadi fitnah. Misalnya orang-orang muda-muda lirik-lirikan apa dan sebagainya, itu maksudnya. Nah, kalau itu tidak bisa dicegah, lebih baik dia tidak keluar. Itu. Man lahai atalah bagi orang perempuan yang kira-kira akan menjadi fitnah. Fitnah maksudnya bukan fitnah yang kita ini. Jadi akan menjadi hanya bukan gangguan sih. Bukan gangguan tapi dikhawatirkan nanti kalau itu terjadi hal ada anak muda yang yang lirik-lirikan ke sebaiknya tidak keluar ikut untuk melaksanakan sholat itu. Tapi kalau itu tidak masalah. Kalau kita yakin tidak akan ada masalah dengan itu ya sudah. Ikut saja gitu. Banyak ikut ini. Amallah ta'ala minan nisa. Nah. Kemudian lagi apa? Ausannu. Nah. Kemudian li'anna du'a maqrabu ilal ijabah ilal kabiratu araq qalban wasab li ala dzambarah. Kenapa orang-orang tua itu disuruh keluar? Karena orang tua itu biasanya hatinya sudah mapan dia. Hatinya sudah mapan, lebih banyak pasrahnya. Lebih banyak pasrahnya orang tua. Ya, kalau orang-orang tua sudah seperti itu, sudah umur-umuran 80-an tahun, sudah tidak banyak yang dipikirin sudah. Orang-orang semacam ini akan mendekatkan kita untuk mencapai tujuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat hal-hal yang seperti itu gitu. Kan itu dikategorikan sebagai orang-orang lemah. Ya. Ada hadisnya itu, ya. Orang-orang lemah seperti itu adalah menjadi hal turzaquna tunsaruna illa bibuaikum bibuaikum. Jadi kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong kadang-kadang akibat daripada orang-orang lemah di sekitar kita. Orang-orang lemah itu di sekitar kita kadang-kadang menyebabkan rezeki kepada kita turun atau pertolongan Allah akan turun. Nah itu makanya orang-orang tua, orang-orang lemah itu ya dianjurkan untuk diikut sertakan. Meskipun misalnya tidak mampu sholat misalnya, apa boleh buat? Ya, atau kalaupun sholat pakai duduk caranya? Ikut sudah. Ya kehadirannya itu yang penting. Termasuk anak-anak kecil. Anak kecil itu kenapa? Karena Anda belum punya dosa dia. Anak kecil itu suruh untuk keluar. Bahkan di sini disebutkan bahwa wasanu ikhrajul bahaimi. Bahkan disuruh juga untuk membawa ternak, hewan ternak, bembe, sapi, bawa. Karena kadang-kadang itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dikasih hujan. Kadang macam itu yang dilihat, ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya. Di sini disebutkan bahwa nadia hadisnya. Laula syababun, Rasulullah bersabda, laula syababun khusya' wa bahaimu rutta wa syuyukhur rukka wa fadur ruba la subba alaikumul azabu sabba. Nah, ini dia. Rasulullah pernah bersabda, andai kata tidak ada orang-orang muda yang khusyuk beribadah,
Anak-anak muda yang khusyuk beribadah itu tidak ada. Apalagi wabahai murta. Dan binatang-binatang ada keberadaan binatang-binatang yang sedang menyusui anaknya. Wasyuyuhur ruka. Dan orang-orang tua yang rajin sujud. Rajin sujud, rajin tahajud, ya. Wa'atfadur ruba. Dan anak-anak kecil yang menyusui. Kalau ini tidak ada, ini la subba alaikumul azabu subba. Maka Allah akan menimpakan azab kepada penduduk tersebut. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka ini binatang, anak-anak kecil, kemudian orang-orang tua, orang-orang muda yang rajin ibadah, yang khusyuk beribadah. Ini yang menyebabkan kita itu aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Makanya kita diperintahkan dianjurkan untuk membawa mereka pada waktu sholat istisqa itu. Nah, karena itu maka kalau itu yang terjadi tidak ada cara lain, kita harus sholat di lapangan. Kan masjid susah. Ya, kalau misalnya kambing ternak misalnya bawa bisa di luar, tetapi kan kalau ini ibu-ibu yang tua-tua, ya bapak-bapak yang sudah anak kecil itu kan, nah itu dia masalahnya. Kalau itu tidak ada, masjid yang afdal. Itu dia. Masjid yang afdal untuk salat sunat istisqa itu sendiri. Nah ini, jadi kalau kadang-kadang kita itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran yang tadi itu. Di satu penduduk kampung, ya, ada keberadaan anak-anak muda yang soleh-soleh, orang-orang tua yang khusyuk yang rajin sholat, hajud dan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang bajang yang tidak saleh. Ya. Orang biasa enggak. Ini orang-orang seperti itu. Binatang-binatang yang menyusui anaknya. Itu yang menjadi pertimbangan Allah Subhanahu untuk tidak menurunkan azab di tempat itu. Ya. Kita harus pelihara macam-macam manusia seperti ini. Macam-macam orang seperti ini. Itu yang mengadang, itu yang tadi mengadang istilahnya, iya, mencegah azab turun kepada kita. Luar biasa. Itu dia. Jadi itu yang perlu kita pahami terkait dengan sholat sunat istisqa itu sendiri. Jelas itu? Ada pertanyaan? Tidak. Oh, iya. Iya. Nah. Itu belum sampai sana, belum masuk ke kaifiatnya. Ini dulu ini, ya. Ini belum sampai ke sana kaifiatnya. Ya. Baru ya. Nah. Jadi itu dulu pendahuluannya mengenai salat sunat istisqa, ya. Itu kalau kita keluar bawa mereka yang tadi itu termasuk binatang ternak itu, ya. Jadi waisanu ataqiful bahi mamazulatan anin nafs memaaf al aulad hatta yaksya fayakunu zalika aqrabal ijabah. Nah ini makanya di sini katakan fayakunu zalika aqrabal ilal ijabati. Itulah yang akan menyebabkan doa kita akan menjadi lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita mengikut sertakan anak kecil, orang-orang tua, binatang ternak. Itu pertanda bahwa kita insya Allah akan dijabah, yakin akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kecil yang pernah ikut orang-orang tua, itu dipenuhi itu karena orang tua dulu kan bawa beneran saja, belum selesai sholat sudah hujan beneran, hujan lebat pada waktu itu. Benar-benar itu tapi itu syaratnya dipakai. Puasa dan sebagainya, walaupun tidak seperti puasa kita dan sebagainya. Binatang-binatang orang tua kita kehujanan dalam kondisi yang seperti dahulu waktu kecil yang diajak oleh orang-orang tua pada saat itu. Tapi kalau itu yang kita lakukan, insya Allah tidak lama itu. Tidak akan lama itu akan turun hujan. Kenapa? Yang dilihat mereka ini yang lemah-lemah ini. Itu dia. Nah, ini mengenai beberapa hal pra salat
yang penting untuk kita perhatikan. Makanya tadi peran daripada penguasa itu sangat penting. Ya. Jadi kalau cuek saja penguasa misalnya, tidak ada yang wajib jadinya itu puasa tidak wajib, kita mau sendiri oke. Berarti sunat puasa kita kalau umpamanya tidak disuruh, kita sunat saja biasa-biasa. Ya. Nah, ini nanti kalau ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, tidak terjadi kemarau panjang apa yang ya kita coba lah, kita lakukanlah sholat semacam ini gitu, sholat sunat istisqa itu. Jika selama ini kan tidak kita mengalami permasalahan terkait dengan itu. Tapi yang jelas kalau itu terjadi hukumnya sunat muakkad untuk kita lakukan sholat sunat istisqa ini. Terlepas dari adanya arahan atau koordinasi daripada para penguasa setempat. Ketika itu dikoordinasikan oleh penguasa setempat, maka sekali lagi hukumnya menjadi wajib. Meskipun tidak wajib diqadha. Nah, itu dia. Syariatnya seperti itu. Jelas niki? Masih ada pertanyaan dengan itu? Jelas. Nggih. Wallahu subhanahu wa ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini